bisa terjadi ilmu itu dengan kuasa. Misalnya kan ada mungkin ada hal yang diperhatikan dalam penanganan yang sudah disamping untuk penjagaan komunikasi profesionalnya untuk memastikan materi kan untuk persidangan Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari PT AstraZeneca pada hari ini untuk saya menyampaikan mengenai peran dapagliflozin dalam penanganan diabetes mellitus multiple risk factor. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana manfaat pencegahan komplikasi kardiorenal pada pasien-pasien diabetes tipe 2 yang kita berikan terapi dengan dapagliflozin. Dalam hal ini adalah Forxiga. Ini adalah kurikulum PT saya pada hari ini. Bila nanti ada pertanyaan dari teman-teman, silakan teman-teman dapat menghubungi saya via WA ataupun Instagram direct message. Ya. Slide pertama adalah mengenai kontrol glikemik di beberapa negara. Jadi Bapak Ibu semuanya, ternyata nilai A1C di Indonesia itu adalah paling tinggi dibandingkan dengan negara lain berdasarkan studi Discover. Jadi bahkan setelah pasien mendapatkan terapi lini kedua, tampak di sini hampir 70% pasien itu adalah A1C-nya lebih dari 8%. Nah, ini tampak di sini Indonesia menduduki peringkat yang tinggi untuk angka A1C yang muncul. Jadi ini merupakan bukti bahwasannya di negara kita, Indonesia, kita masih kurang dalam kontrol diabetes mellitus. Dan kemudian slide ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa lebih dari 70% pasien diabetes itu didiagnosa sudah dengan komplikasi. Tampak di sini diagnosis diabetes tipe 2 di Indonesia itu adalah sangat terlambat. Biasanya didiagnosa setelah lebih dari 5 tahun, di mana sudah terjadi komplikasi makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Dan di sini tampak bahwa komplikasi makrovaskuler dan komplikasi mikrovaskuler itu adalah cukup tinggi di Indonesia, yaitu 17,2%. Komplikasi makrovaskuler meliputi gangguan amputasi, angina pectoris, gangguan miokard infark, kemudian heart failure, stroke, dan 77,4%-nya adalah komplikasi mikrovaskuler, yaitu retinopati, kemudian yang sering adalah neuropati. Jadi banyak pasien-pasien kita itu mengeluh terjadinya neuropati atau rasa tebal di persendian ataupun di ujung-ujung jari kaki dan tangan. Bapak Ibu, berikut adalah pendekatan Kearney, bahwasannya pasien diabetes tipe 2 itu biasanya dipersulit oleh beberapa kondisi kardiorenal metabolik. Jadi banyak pasien-pasien kita diabetes mellitus kita itu ditemukan adalah disertai dengan gangguan pada kardiovaskulernya, yaitu kardiohipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, sindrom koroner akut, dan pada gangguan ginjal, entah itu penyakit gangguan ginjal kronis. Ini adalah yang paling sering terjadi, di mana kemudian pasien itu akan menjalani cuci darah. Nah, tampak di sini Bapak Ibu bahwasannya diabetes mellitus itu pada tahun 2017 itu adalah 425 juta, tapi pada tahun 2045 akan tumbuh menjadi 629 juta. Di sini pasien diabetes mellitus itu akan 5 kali meningkat risikonya untuk terjadi heart failure, dan akan terjadi 40% pasien diabetes tipe 2 itu akan menjadi gagal ginjal. Ya. Di sini tampak bahwa sering sekali pasien-pasien yang diabetes mellitus dengan heart failure itu sangat sering untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan sebanyak pasien-pasien yang 40% pasien diabetes tipe 2 itu akan diatur dalam kondisi gagal ginjal dan meningkatkan kejadian untuk cuci darah. Demikian juga dengan pasien gangguan ginjal itu juga kadang-kadang disertai juga dengan kejadian heart failure di kemudian harinya. Maka
Di sini tampak sekali erat hubungan antara DM tipe 2, heart failure maupun CKD. Nah, studi ini menunjukkan bahwa 60% pasien DM tipe 2 itu mengalami komplikasi kardiorenal. Nah, ini adalah tampak di sini 59% itu pasien DM tipe 2 itu menderita kardiorenal disease dengan peresepan-peresepan yang seperti ini. Ada metformin, sulfonylurea, DPP-1 inhibitor, insulin, akarbus, diazolinium, metiglinid, kemudian GLP-1 analog, dan SGLT inhibitor. Nah, di sini kita lihat bahwasanya SGLT2 itu adalah baru 1%. Nah, dengan 1% ini, maka kardiorenal disease ini kejadiannya cukup tinggi. Dari sini saya akan menunjukkan slide berikutnya bahwa dengan terapi SGLT itu nantinya outcome untuk atau komplikasi untuk terjadinya kardiorenal disease ini akan dapat berkurang. Ya, ini adalah secara mekanismenya. Penyakit kardiometabolik itu saling berhubungan erat satu sama lain. Jadi gangguan DM tipe 2 dengan adanya gangguan pada lemak darah, tensi, fibrosis, dan sistem RAAS akan mengganggu ginjal, dan ginjal juga akan mengganggu menyebabkan kelainan jantung. Di samping itu juga dari DM tipe 2 ini bisa langsung menjadi gangguan jantung. Jadi maka sistem ginjal dan jantung terkait erat dan harus dipertimbangkan bersama. Ya, slide ini menunjukkan kalau kita menurunkan A1C 1% saja, ternyata itu dikaitkan dengan pengurangan resiko komplikasi jangka panjang pada DM tipe 2. Dengan menurunkan A1C sebanyak 1%, maka amputasi akan turun 43%, stroke akan turun 12%, serangan jantung turun 14%, kematian karena diabetes turun 21%, dan komplikasi mikrovaskular itu turun 37%. Jadi Bapak Ibu, kita harus mempunyai effort yang cukup tinggi untuk menurunkan A1C, karena dengan 1% saja kita sudah banyak berbuat untuk terjadinya gangguan pada komplikasi-komplikasi diabetes mellitus. Nah, ini adalah target pengobatan pada pasien diabetes. Sebaiknya kita tuh tidak hanya berpuas hati pasien diabetes kita tuh datang dengan kondisi gula darah yang baik, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana tensi darahnya, memperhatikan LDL-nya, memperhatikan bagaimana faktor inhibisinya, memperhatikan kebiasaan merokok pada pasien itu, memperhatikan physical activity, memperbaiki berat badan, dan memperbaiki pola makan pasien-pasien kita. Jadi jangan sampai pasien-pasien kita diabetes mellitus itu walaupun A1C-nya bagus, tapi hal-hal yang lainnya itu masih jelek, karena nanti akan dapat terjadinya komplikasi ke arah kardiorenal disease. Nah, ini adalah penilaian dan rencana pengobatan pada DM tipe 2, yaitu kita harus melihat bagaimana komplikasinya. Kita memperhitungkan jangan sampai pasien kita itu jatuh pada kondisi heart failure, jangan sampai pasien kita itu jatuh pada kondisi CVD, jangan sampai terjadi gangguan ginjal pada pasien kita, dan jangan sampai terjadi hipoglikemi. Oleh karena itu, kita mempunyai goal setting, yaitu mempunyai tujuan dengan mengontrol A1C, mengontrol hipertensi, dan mengontrol diabetes pada pasien-pasien kita. Dan tentunya dengan terapi yang komprehensif, baik secara lifestyle, farmakologi, maupun dengan monitor gula darah secara berkala. Ya, jadi ini adalah aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan dalam pengobatan DM tipe 2. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita mengobati pasien diabetes mellitus, kita harus sangat memperhatikan risiko hipoglikemi, karena risiko hipoglikemi ini adalah sangat berat efeknya. Maka kita harus memperhatikan kondisi hipoglikemi. Jadi kalau misalnya pasien-pasien DM tipe 2 itu mengalami hipoglikemi karena adanya penggunaan insulin atau obat-obat sulfonylurea, kemudian adanya gangguan ginjal, tergantung dengan lamanya diabetes, tergantung dengan usia, bagaimana kognitif pasien tersebut. Kadang-kadang kalau pasien kognitifnya sudah jelek, pikun, udah minum obat diabetes mellitus sekali, dia lupa kayaknya sih belum minum deh, terus dia minum lagi, nah akan terjadi hipoglikemi. Kemudian penggunaan alkohol serta polifarmasi, apakah pasien-pasien itu juga diterapi dengan ACE inhibitor atau beta blocker yang lain, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemi karena reaksi yang sinergis antara obat-obat yang kita berikan.
Yang berikut ini adalah guideline dari ADA, American Diabetes Association pada tahun 2021, diabetes guideline yang terbaru. Di sini SGLT2 itu direkomendasikan lebih awal untuk terapi pasien diabetes mellitus, baik pasien yang sudah established atherosclerosis cardiovascular disease atau high risk ASCVD, pasien dengan gagal jantung dan pasien dengan CKD. Jadi SGLT2 inhibitor ini sudah mulai direkomendasikan. Jadi kita harus ada dua grup di sini. Kita consider terhadap ASCVD, heart failure, CKD-nya, atau kita consider pada hipoglikeminya, atau kita consider pada weight gain-nya. Dan bila perhatian adalah pada biaya, tentu saja kita menggunakan obat-obat yang lain selain SGLT2 inhibitor, karena memang obat-obat ini belum masuk kepada sistem JKN kita. Jadi ini adalah hal yang harus kita perhatikan secara komprehensif. Dengan SGLT2 inhibitor ini kita bisa mencegah perburukan terjadinya heart failure, mencegah terjadinya CKD, memperbaiki ASCVD, kemudian hipoglikeminya adalah rendah, dan berat badannya juga tidak menyebabkan terjadinya weight gain pada pasien-pasien diabetes mellitus kita. Nah, SGLT2 inhibitor ini juga sudah masuk dalam pedoman Perkedi 2019. Dia direkomendasikan pemberiannya untuk pasien diabetes tipe 2 dengan atherosclerosis cardiovascular disease, heart failure maupun dengan CKD. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu memilih obat SGLT2 inhibitor ini baik sebagai monoterapi, baik sebagai dual terapi, ataupun sebagai kombinasi pada saat A1C-nya lebih dari 9. Jadi kita bisa gunakan pada saat A1C-nya rendah, A1C-nya masih awal, terapi tunggal, di sini SGLT2 masuk, dual terapi juga masuk. Bahkan pada yang A1C lebih dari 9, SGLT2 ini tetap mendapatkan tempat. Jadi kalau misalnya kita menyukai pasien dengan A1C lebih dari 9, kalau nggak ada simptom untuk terjadinya komplikasi ASCVD ataupun resiko lain, heart failure, CKD, maka kita masih bisa memilih dual terapi atau memilih triple terapi dengan obat diabetes yang oral. Tetapi kalau misalnya A1C lebih dari 9 sudah ada gangguan pada kardiovaskular, kita harus memilih insulin dan agen yang lain seperti itu. Jadi di sini SGLT2 inhibitor, dapagliflozin, Forxiga itu dapat dipakai baik pada tahapan A1C manapun. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor profil anti-hyperglycemic medication. Jadi SGLT2 ini memiliki profil yang lebih dari sekedar kontrol glikemik, tetapi dia juga mencegah komplikasi kardiorenal. Nah, di sini untuk SGLT2 itu ada di kolom ini. Dia efek hipoglikeminya adalah netral, weight gain-nya dia menyebabkan penurunan berat badan, jadi dapat menjadi pilihan untuk pasien-pasien yang gemuk. Kemudian gangguan renal failure juga masih bisa dipakai pada eGFR tertentu di bawah di atas 40% masih bisa dipakai. Kemudian gejala gastrointestinalnya adalah netral, tidak seperti metformin yang menyebabkan terjadinya gangguan gastrointestinal yang cukup mengganggu. Kemudian juga untuk outcome pada perbaikan CHF, kardiak, dan ASCVD, dia mencegah terjadinya heart failure, hospitalisasi. Jadi mencegah pasien-pasien heart failure kita itu harus jatuh pada kondisi dirawat. Dan untuk tulang itu adalah netral, berbeda dengan SGLT2 yang lain seperti canagliflozin. Tadi nanti saya sebutkan bahwasannya di canagliflozin itu cukup tinggi angka untuk terjadinya fraktur. Serta ketoasidosis juga dia dapat tidak menyebabkan terjadinya potensiasi untuk terjadinya ketoasidosis. Nah, sekarang kita sampai pada mekanisme kerja dari dapagliflozin atau SGLT2 inhibitor, di mana dia akan menghambat reabsorpsi natrium dan glukosa di tubulus proksimal dan akan memperbaiki beberapa faktor risiko. Jadi Bapak Ibu, bila darah atau glukosa darah itu masuk ke dalam tubulus ginjal, di tubulus proksimal ini seharusnya akan direabsorpsi. Jadi gula di sini di tubulus proksimal akan direabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga terjadi peningkatan pada
kadar glukosa darah di dalam pembuluh darah kita. Di sini selain glukosa, SGLT itu juga akan menghambat penyerapan kembali natrium, sehingga juga akan membantu penurunan tensi pada pasien-pasien diabetes mellitus kita. Jadi dengan konsep ini, dengan konsep dia tidak menyerap kembali glukosa dan tidak menyerap kembali natrium, maka dapagliflozin 10 mg ini akan menurunkan A1C sebanyak 0,89% pada minggu ke-24, menurunkan berat badan sebanyak 3 kg pada minggu ke-24, dan menurunkan tensi juga sistolik pada 5,1 mm Hg. Jadi ini adalah komponen manfaat tambahan. Selain A1C-nya bagus, juga berat badannya normal dan tensinya juga akan turun. Nah, bagaimana dengan ginjal? Dari penelitian memperbaiki albumin uri sebanyak min 3,3,2. Jadi albumin uri saat ini sudah menjadi perhatian yang cukup penting untuk pasien-pasien di GKN. Jadi kalau pasien albumin uri itu langsung dokter keluarga harus merujuk kepada kami endokrinologis. Nah, ini dapagliflozin ini atau Forxiga ini menjadi salah satu modalitas kami untuk melakukan terapi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Karena dengan pemberian dapagliflozin, EGFR-nya juga akan tetap stabil hingga 4 tahun. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah analisa bahwasanya dapagliflozin itu menurunkan A1C lebih baik dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor selama 24 minggu dalam analisa tambahan. Kenapa di sini dibandingkan antara dapagliflozin dan DPP-4 inhibitor? Karena dua obat ini, SGLT2 dan DPP-4 ini sama-sama obat diabetes mellitus inovasi atau tidak terkait dengan sekresi insulin di pankreas. Nah, dari studi ini penurunan A1C dengan dapagliflozin itu lebih baik, yaitu 1,2 dibandingkan dengan DPP-4 inhibitor menurunkan hanya pada angka 0,88. Dan ini kadar glikemik lebih baik dibandingkan DPP-4, penurunan berat badannya juga lebih banyak, penurunan tekanan darahnya juga lebih bagus, dan ini adalah juga dibandingkan dengan metformin, dibandingkan dengan dapagliflozin dan metformin. Jadi Bapak Ibu, untuk dapagliflozin ini di Indonesia ada 3 sediaan, baik dapagliflozin itu sendiri maupun dapagliflozin dengan metformin ataupun dapagliflozin 10 mg dengan metformin. Di sini tampak sekali bahwa perbedaan antara studi perbandingan antara dapagliflozin dengan metformin. Tampak Forxiga ini lebih unggul dibandingkan dengan metformin. Ya, berikutnya kalau saya akan menyampaikan mengenai studi. Jadi studi bahwasanya dapagliflozin ini merupakan satu-satunya obat oral anti diabetes yang terbukti mencegah komplikasi kardiorenal pada pasien diabetes tipe 2 dengan multiple risk factor dan dengan yang sudah established kardiovaskuler. Jadi di sini penelitiannya namanya adalah DECLARE TIMI 58. Ini merupakan penelitian yang paling luas di mana melibatkan 17.660 orang. Dilakukan penelitian dibedakan antara placebo dengan Forxiga 10 mg. Kemudian dilihat hasil akhirnya untuk kematiannya bagaimana, myokard infarktnya bagaimana, stroke-nya bagaimana, dan rawat inap karena gagal jantung atau kematiannya itu bagaimana. Di sini DECLARE meneliti secara komprehensif tentang dampak dapagliflozin pada kejadian kardiovaskular terkait diabetes, baik yang umum dan penting secara klinis. Ini adalah penelitiannya, melibatkan 17.160 pasien. Penelitiannya adalah selama 42 tahun. Populasinya 40% adalah pasien-pasien yang sudah established coronary vascular disease, dan 60%-nya adalah pasien-pasien dengan multiple risk factor. Jadi memang pada yang kasus-kasus yang sudah cukup berat, bukan pada pasien dengan diabetes yang baru. Nah, jadi di sini DECLARE TIMI 58 merupakan penelitian yang paling besar, paling luas, dan paling lama, serta melibatkan pasien-pasien yang sudah multiple risk factor. Ya. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah bahwasannya Forxiga pada pasien diabetes tipe 2 itu memiliki salah satu karakteristik established dilakukan pada pasien-pasien dengan A1C yang lebih dari 6,5, dan sudah ada karakteristiknya established CVD, sudah dislipidemi, sudah hipertensi, dan sudah merokok.
Nah, dari hasilnya ternyata dapagliflozin ini menurunkan resiko masuk rumah sakit pada pasien-pasien gagal jantung sebanyak 27% dan menurunkan perburukan fungsi ginjal dibanding placebo adalah sebanyak 47%. Jadi ini adalah hal yang cukup menggembirakan. Untuk hasil dari declare ini kita dapat memakai untuk pasien-pasien yang sudah cukup berat, yang sudah CVD, sudah dislipidemi, hipertensi, merokok, menjadi lebih baiklah masa depannya karena resiko rawat inap karena gagal jantungnya turun dan resiko untuk terjadi gangguan fungsi ginjal itu adalah rendah. Nah, kemudian ini adalah bahwasannya dapagliflozin ini mengurangi perburukan dari ginjal dibandingkan antara placebo. Di sini tampak bahwa dia lebih menurunkan kardiovaskuler disease lebih baik dibandingkan placebo. Demikian juga dengan penurunan dari eGFR pada pasien-pasien yang sudah menderita CVD dan pasien-pasien yang multiple risk factor itu penurunan GFR-nya adalah lebih baik dengan dapagliflozin. Demikian juga untuk dapagliflozin ini masih bisa digunakan pada pasien-pasien dengan eGFR 60 ml per menit dan di sini tampak bahwa dapagliflozin ini lebih menguntungkan dibandingkan placebo untuk perbaikan outcome dari ginjalnya. Nah, ini adalah tentang kategori albuminuria. Ternyata dapagliflozin ini pada penelitian yang dinamakan declare 558 itu bisa memperbaiki albumin uri tanpa tergantung dari berapa kadar awal dari urin albumin creatinine ratio-nya. Jadi pada pasien yang albumin uri bisa yang dari mikro bisa menjadi normal, yang makro albumin uri bisa menjadi normal, yang makro bisa menjadi normal kemudian ke mikro kemudian ke normal dan yang mikro juga bisa kembali ke normal. Jadi di sini tampak bahwasannya dapagliflozin lebih menguntungkan dibandingkan placebo untuk perbaikan outcome dari albumin urin. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penelitian yang kedua, yaitu tentang RWE (Real World Evidence) dari Taiwan Registry. Di situ di Taiwan diteliti pada 12.681 pasien baru pengguna SGLT2 inhibitor. Tampak bahwa outcome untuk hospitalisasi heart failure atau perawat inap karena heart failure itu adalah turun pada angka 32%. Ya. Kemudian juga untuk perbaikan dari major adverse cardio event-nya juga signifikan. Kematian kardiovaskuler juga lebih menguntungkan dapagliflozin dibandingkan empagliflozin. Untuk meningkat infaknya juga lebih bagus dapagliflozin dibandingkan dengan empagliflozin. Demikian juga untuk gagal jantung. Jadi tampak di sini sangat berbeda bermakna bahwasanya dapagliflozin ini lebih unggul dibandingkan empagliflozin untuk hospitalisasi pada pasien-pasien heart failure. Nah, ini adalah lanjutan dari RW dari Taiwan Registry tadi bahwa pencegahan terhadap perburukan fungsi ginjal pada pasien baru pengguna SGLT2 dan obat penurun gula darah dibandingkan antara dapagliflozin dan empagliflozin. Tampak bahwasannya perburukan fungsi ginjal itu untuk A1C-nya itu dapagliflozin adalah lebih bagus outcome-nya dalam hal penurunan A1C-nya pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal dibandingkan dengan empagliflozin. Dan kemudian untuk penurunan dari eGFR-nya dapagliflozin adalah yang paling baik. Demikian juga dengan untuk terjadinya hospitalisasi, dapagliflozin ini hampir setara dan dikatakan cukup baik sama dengan empagliflozin 10 mg. Nah, ini adalah reverse event pada penelitian CVOT atau Cardiovascular Outcome Trial. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan pemakaian SGLT2 inhibitor itu berikut ini adalah komplikasi yang dapat terjadi. Kalau empagliflozin ini adalah membahas tentang empagliflozin, Canvas membahas tentang canagliflozin, declare ini membahas tentang dapagliflozin. Tampak di sini baik untuk hipoglikemi berat, untuk komplikasi ketoasidosis, infeksi saluran kemih, infeksi jamur genital, kekurangan cairan, kekurangan ginjal akut, kanker, patah tulang, amputasi tungkai bawah, gangren, itu dapagliflozin adalah lebih baik
lebih minimal dibandingkan kakak-kakaknya, yaitu canagliflozin dan empagliflozin. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah manfaat dapagliflozin terhadap MACE, heart failure, ataupun gangguan ginjal. Tampak dapagliflozin itu sangat baik outcome-nya untuk gangguan ginjal, baik outcome-nya untuk heart failure, dan cukup baik outcome-nya untuk MACE atau major cardiovascular event. Ya. Selanjutnya sebagai kesimpulan, gagal jantung dan gagal ginjal itu sangat dikaitkan dengan DM tipe 2, dan risiko kematian pada pasien DM tipe 2 itu biasanya sering disertai dengan kondisi gangguan jantung dan gangguan ginjal. Oleh karena itu, EDA 2021 Gaitan merekomendasikan kita sebaiknya memberikan SGLT2 lebih awal dalam terkena di DM tipe 2 supaya untuk menghindari terjadinya gangguan pada heart failure, gangguan ginjal maupun pasien-pasien dengan multiple risk factor. Jadi jangan sampai pasien-pasien ini jatuh pada kondisi kematian karena kondisi gagal jantung dan gagal ginjalnya. Dan ternyata dapagliflozin ini sudah mempunyai penelitian yang namanya DECLARE, merupakan satu-satunya cardiovascular outcome trial SGLT itu dengan proporsi pasien yang multiple risk factornya terbesar. Jadi audien yang diambil sebagai populasi itu adalah memang sudah dengan multiple risk factor, bukan pada pasien DM tipe 2 yang baru. Dan dari yang sudah saya sampaikan tadi, dapagliflozin menunjukkan manfaat penurunan hospitalisasi heart failure pada pasien DM tipe 2. Dan kemudian dapagliflozin juga mencegah perburukan fungsi ginjal, bahkan memperbaiki albumin uri tanpa tergantung pada kondisi awal dari urine albumin creatinine ratio-nya. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai take home message, kita harus menyadari bahwa kematian karena di pasien-pasien yang tipe 2 kita itu meninggalnya biasanya karena gangguan jantung dan gangguan ginjal. Maka dari itu kita harus lebih awal memakai SGLT2 inhibitor ini karena memang dia menunjukkan manfaat yang baik untuk outcome heart failure dan juga memperbaiki outcome dari albumin uri. Jadi ini kabar gembira untuk teman-teman yang mempunyai pasien dengan gangguan ginjal dan gangguan jantung, karena dapagliflozin dapat kita pakai sebagai modalitas terapi dan hasilnya adalah sangat signifikan perbaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Diana, pemaparannya sangat bagus sekali. Terima kasih sharingnya juga. Saya tambahkan juga bahwa untuk manfaat penolongan resiko masuk rumah sakit karena gagal jantung dan perburukan ginjal sekarang sudah menjadi indikasi baru, dokter. Jadi indikasi POSIDA ini juga tidak hanya untuk HTI tetapi juga untuk menurunkan resiko perburukan gagal jantung sendiri maupun perburukan ginjal. Jadi sudah di-approve sama Badan POM untuk indikasi tersebut. Jadi untuk pemberiannya juga sudah meluas, tidak pernah kita menyadari ya, karena kematian DM itu bukan karena DM sendiri tapi lebih banyak karena komplikasinya. Ini ada pertanyaan lagi kan dari Dr. Kusnadi. Beliau menanyakan apakah pada bulan puasa menurut Dr. Diana apakah ada perubahan pola terapi jika menggunakan POSIDA? Monggo silakan dokter, bisa dijawab. Ya, kalau untuk POSIDA di bulan puasa, karena memang mekanisme kerjanya itu adalah di perifer, tidak tergantung pada pankreas, jadi bukan insulin sekretable, maka sebenarnya tidak diperlukan perubahan untuk terapi. Jadi dosisnya tetap dapat diberikan pada saat pada saat sahur, tetapi kemudian bila dirasakan pasien merasa tidak nyaman atau merasa ada gangguan, maka boleh dicoba pemberiannya adalah pada saat buka puasa.
karena dosis dari Forxiga ini adalah cukup 1 kali sehari, maka sangat fleksibel apakah akan diberikan pada saat buka puasa atau pada saat makan sahur. Jadi nanti bila Bapak Ibu biasanya mengkonsumsi obat ini siang hari, tentunya dapat maju pada saat makan sahur atau dapat mundur pada saat buka puasa. Tidak menjadikan masalah. Seperti itu, Mas Putu. Dan Dr. Kusnadi, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Dr. Diana. Cuman kalau Putu sendiri melihat apa potensinya Forxiga itu kan istilahnya berkemiknya lebih sering gitu. Itu mungkin lebih menguntungkan kalau diminum pada waktu berbuka, karena nanti mungkin pada waktu malam harinya pasien itu berkemih, sehingga mungkin bisa membantu pasien juga bangun sahur juga. Jadi kebetulan tipis malam-malam bangun pas waktunya sahur, masak ya. itu mungkin yang susah bangun kan itu mungkin bisa membantu untuk alarmnya juga. Ya, ini pengalaman pribadi dari Mas Putu ya sepertinya ya. Iya, dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan, dokter. Bagaimana pada pasien DM dan COVID, menurut dokter selama ini terapinya seperti apa? Apakah Forxiga ini juga berpeluang atau berpotensi untuk penanganan DM dengan pasien COVID, dokter? Ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pasien DM tipe 2 dengan COVID, bagaimanakah tempat dari Forxiga ini? Pada pasien-pasien COVID itu, komorbid yang paling sering muncul adalah pasien diabetes mellitus dan pasien hipertensi. Jadi jadi pasien-pasien yang dirawat itu kebanyakan dengan 2 komorbid itu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasannya dengan mekanisme kerja dari SGLT2 inhibitor ini kan dia menghambat reabsorpsi glukosa dan menghambat reabsorpsi natrium, sehingga akan menurunkan gula darah dan menurunkan tensi. Jadi bila pasien-pasien DM dengan COVID ini adalah hal yang sangat menguntungkan untuk pemberian Forxiga, karena juga akan memperbaiki outcome dari tensinya dan akan memperbaiki komplikasi dari heart failure yang muncul. Baik, berarti untuk pasien COVID, Forxiga ini cocok sekali ya, Dok? Iya, karena kadang-kadang pasien COVID ini juga membutuhkan untuk restriksi cairan. Jadi dengan pemberian Forxiga ini akan semakin memperbaiki outcome dari kondisi dari infeksi. Jadi semoga pasien-pasien COVID yang diagnosa DM juga dapat terbantu atau segera pulih ya, Dok? Betul. Ya. Terima kasih dokter, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih sharingnya, luar biasa, dan semoga nanti bisa bermanfaat untuk di praktek dokter saya jadi. Amin. Terima kasih. Ya. Mas Putu dan AstraZeneca. Kami dari Astra menunjuk diri, mungkin next time bisa dilanjut lagi dengan topik yang baru. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.